Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini full 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, sampai tengah malam, sampai subuh. Oke. Oke, jadi pertama melek mata, emak ke kamar mandi, ngapain-ngapain gitu ya. Terus yang pastinya ambil air wudhu dan sholat subuh. Jadi belum beraktivitas ya, kecuali kalau emak bangunnya jam 3 subuh atau jam 4 subuh baru beraktivitas dulu karena belum azan subuh ya. Terus biasanya selesai sholat subuh itu ngisi celengan, itu mah ada celengan bekas wafer gitu. Ini tuh adalah celengan subuh, sedekah subuh. Terus kalau misalkan udah sedekah subuh biasanya mah baca Al-Waqiah. Nah jadi untuk melancarkan rejeki ya, selain sholat baca Quran, di sini baca Al-Waqiah juga. Insya Allah rutin setiap subuh, dan gak lupa untuk ngisi celengan sedekah subuh. Sambil sedekah itu satu sedekah satu hajat ya, atau satu permintaan. Gak ada salahnya kita sambil sedekah sambil meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu memang lillahi ta'ala ya, ikhlas gitu ya, tapi nggak ada salahnya kita memohon sesuatu sama Allah. Kalau misalkan kurang yakin, kalian bisa cek aja ceramahnya almarhumah Syekh Ali Jaber tentang sedekah subuh. Nah kalau misalkan udah selesai semuanya, barulah ma itu ngerjain kerjaan rumah. Di sini kebetulan Pak Su habis bawa gas ya, karena gas cadangannya udah kosong, udah habis. Terus ma juga mau masak air dan masak nasi seperti biasa untuk bekalnya Pak suami. Karena ini udah lama nggak beli air galon, udah kehabisan dan belum sempet juga Pak suami beli. Jadinya di sini mah masak air terus nih, makanya untuk gas cepet habisnya. Lanjut ya, di sini masak nasi. Karena ini waktunya masih lumayan panjang ya untuk Pak Su berangkat kerja, jadi di sini nggak mau masak di kompor, langsung aja nih di Magicom. Biasanya kalau misalkan buru-buru atau udah kesiangan baru deh ma masak dulu, atau dipanasin dulu nasinya di kompor biar cepet matangnya. Terus di sini mah mau masak untuk menu hari ini sekalian untuk bekalnya Pak suami. Ini yang ada aja di kulkas ya. Ada telur di sini mau rebus dulu, terus nanti mau disambel jadi telur balado gitu. Dan untuk emak di sini mah pengen banget yang pedas-pedas, jadi pengen bikin bakso sambel gitulah. Tapi nanti dicampur sama tahu karena kebetulan masih ada tahu satu lagi, lumayan ya dibuang sayang. Oke, sambil ini masak, emak mau buat teh dulu. Nah ini ya airnya sudah mateng. Untuk baksonya di sini mau rebus dulu ya, biar nanti dia mekar, terus mau potong-potong gitu. Untuk ngerebus baksonya di sini mah pakai wok pan bele dari Rafael Gastrolan Indonesia. Terus di sini mah mau siapin untuk sambelnya. Untuk telur rebus mah pakai cabai merah aja, tapi kalau untuk sambal emak ini pakai cabai rawit karena pengen pedes banget, jadi lebih banyak cabai rawitnya. Terus juga pakai bawang merah sama bawang putih. Oke, di sini Mas siapin dulu untuk blendernya karena Pak suami pengen sambal itu yang halus lembut gitu. Jadi mah pakai blender aja ya. Kalau mah kebalikan, kalau mah itu suka sambalnya itu yang kasar gitu.
gitu. Dan di sini mah blender pakai blender Rafael dari Gastroline Indonesia. Ini warnanya cantik banget ya, pinky pinky. Di sini mah blender pakai minyak goreng ya, biar nanti langsung tumis aja. Oke, ini di blender sampai halus. Ini bener-bener halus karena Pak suami suka yang halus seperti bubur sambelnya. Nah itu ya hasilnya ya, bener-bener lembut banget. Selera orang beda-beda ya, jadi ini selera suamiku, dia tidak ingin ada biji-biji cabe. Lanjut, ini mah blender kasar aja untuk sambelnya mak. Oke, untuk baksonya udah mekar nih ya. Di sini langsung aja mati tirisin biar nanti diiris-iris gitu. Untuk tahu ini ukurannya besar, jadi di sini mah ancurin aja gitu pakai sendok. Sebenarnya pengen pakai telur gitu ya, telur diorak-arik, cuman sayang telurnya, mendingan telurnya untuk makan anak-anak aja. Maknya ngalah, jadinya di sini diancurin tahunya biar berasa kayak telur orak-arik gitu. Oke, lanjut, baksonya di sini mah iris. Sebenarnya bisa ya bulat-bulat gitu aja, cuman mah pengen yang diiris-iris aja deh, sesuai selera aja. Dan ini telurnya juga udah mateng. Lanjut, mau kupas telurnya terus nanti digoreng. Mau udah lama banget ini ya nggak masak subuh. Biasanya masak itu siang karena memang untuk bekalnya Pak suami ada keripik kentang itu jadi aman. Ma itu baru mulai masak subuh ya sekarang ini. Oke, nah ini telurnya ma goreng. Ini pakai wok pan yang tadi ya, wok pan Bele dari Rafael. Lanjut di sini mama masak dulu untuk sambal telurnya atau telur baladonya. Seperti biasa bumbunya garam, gula sama kaldu jamur. Dimasak sampai mateng. Ini Mas Iki juga suka ya. Alhamdulillah Mas Iki udah berani makan yang pedas-pedas. Tapi karena ini cuman cabai merah biasa, ini nggak terlalu pedas ya. Makanya di sini untuk gulanya Mama itu suka rada banyak. Karena Pak suami juga suka sambal itu yang pedas manis gitu. Nah ini diaduk-aduk sampai mateng. Di sini ngaduknya pakai sutil Rafael. Nah ini udah mateng untuk telur baladonya. Di sini masalin aja ke mangkok. Lanjut ma pengen masak untuk telurnya di wok pan yang sama biar enak ya, biar nggak banyak kotoran wok pan. Biar sekali jalan gitu. Oke, di sini ma tumis untuk cabai yang udah ma blender tadi dan dikasih bumbu juga sama aja bumbunya, garam, gula sama kaldu jamur. Untuk baksonya nggak ma goreng ya, biar kayak gitu ya, tadi habis direbus terus iris-iris udah tinggal dicemplungin. Dan ini untuk tahunya juga nih macam plungin, pokoknya tinggal kayak gini aja. Ini mohon maaf kalau misalkan kalian berpendapat ini masaknya asal gitu ya, nggak apa-apa deh masak asal, yang penting pedes. Karena saya yang makan. Oke, udah jadi gini aja tuh ya, ini digadoin tanpa nasi pun nikmat banget ini. Oke, ini Pak suami udah berangkat kerja. Di sini Mak mau ngurusin anak-anak dulu ya. Ini mau masak air untuk mandinya mereka. Tapi mohon maaf di sini nggak merekam ya untuk aktivitas anak-anaknya. Nah udah selesai mereka mandi, lanjut ini mau absen dulu Mas Iki. Jadi pagi-pagi itu harus wajib sekitar jam 7 lewat itu absen. Absennya itu kayak sholat duha, terus ngaji sama apa satu lagi ya, oh iya mendengarkan tausiah gitu. Jadi itu absen yang diduluin. Makanya mak belum ngapa-ngapain dulu untuk urusan rumah. Kalau misalkan belum dikerjain ya, itu yang penting adalah absennya Mas Iki dulu nih yang dikejar.
Pokoknya kalau jam-jam pagi itu jam-jamnya sibuk banget, makanya Ma itu kalau masak, kalau nggak subuh sekalian ya udah masaknya tuh nanti selesai daring, biasanya di atas jam 10. Nah itu Ma juga udah kirim absennya ke WhatsApp grup di sekolah. Oke udah selesai nih Mas Iki ngajinya ya, lanjut Ma mau siapin sarapannya untuk anak-anak, untuk Ade Al sama Mbak Erin di sini Ma mau tumis kangkung aja. Jadi ibu-ibu sekarang itu multi talent ya, udah jadi ibu, jadi istri, jadi koki, terus jadi apa lagi ART, dan ditambah lagi ya sekarang jadi guru. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja semuanya ya, dijalanin walaupun rada-rada ngenyut sedikit nih kepala. Terus juga mah biasanya belum mandi nih kayak gini. Pokoknya kalau kerjaan belum selesai, kayaknya belum tenang gitu ya. Kalau misalkan Mas Iki udah selesai daringnya, pokoknya intinya tuh di Mas Iki. Kalau udah selesai daring itu mah bisa leluasa, baru bisa mandi dan lain-lain ya. Tapi kalau belum selesai, aduh rasanya mumet sekali. Oke, nah ini tuh Mas Iki sambil belajar ya, sambil daring di sini mah masak. Untuk bumbunya cuman bawang merah, bawang putih aja yang ditumis, terus garam, gula, kaldu jamur, dan airnya agak banyak biar berkuah gitu. Oke, udah selesai. Sayur anak-anak simple banget, hanya ini nggak ada campuran lain-lain karena mereka nggak suka kalau dicampur-campur gitu. Lanjut nih ya, mau buka gorden dulu karena tadi belum sempet, bener-bener keteter banget. Terus juga ini mau nyisirin Mbak Erin karena juga tadi belum sempet ya. Pokoknya tadi tuh ngejar absennya Mas Iki dulu, baru deh ini sisiran. Pokoknya di sini pintar-pintar kita aja ya gimana cara ngatur waktunya. Yang diutamain itu yang terpenting dulu, khususnya untuk anak-anak sekolah itu yang diutamain dulu ya. Selagi yang lain bisa ditinggalin, tinggalin aja dulu. Kalau misalkan daringnya itu bisa kita tinggalin ya udah biasanya mah kerjain yang lain kayak misalkan nyuci piring atau ngapain atau mandi gitu ya. Kayak ini nih hari ini bisa nih ditinggalin Mas Iki, jadi ya udah mak langsung aja cuci piring dan lanjut mandi. Tapi biasanya kalau misalkan nggak bisa ditinggalin nih Mas Iki, jadi mak tunggu dulu sampai selesai baru bisa mandi. Jadi untuk urusan diriku itu paling belakangan. Oke, udah selesai mandi nih Mas Iki, lanjut ya untuk daringnya. Ini tuh satu hari ada 2 jadwal gitu. Jadi dikerjain yang mudah dulu gitu ya, yang bisa ditinggal dulu baru dikerjain yang duluan. Oke, ini sambil ngawasin Mas Iki daring, Mas sambil nyuapin anak-anak. Kalau Mas Iki udah makan ya tadi, dia makan sendiri. Ini Mas suapin Mbak Erin sama Ade Al, sambil nyuapin sambil ngontrol daringnya Mas Iki. Nah, ini ternyata ada apa namanya soal atau tugas yang menggambar gitu dan Mas Iki mungkin ribet, jadi biar cepet selesai ya daringnya. Di sini mah bantu nih mah gambarin gitu. Tapi kalau untuk tulisan biar dia tulis sendiri. Mah cuman bantu gambar aja biar cepet selesai Cin, karena ini udah jam berapa tadi? Setengah 9 ya atau jam 9. Oke, di sini mahnya yang sekolah. Mohon maaf ini semoga gurunya nggak nonton ya. Karena kalau nggak dibantuin bisa berhari-hari nih nggak kelar-kelar. Jadi ini hanya ngebantu gambar ya. Bukan jawaban. Kalau jawaban mak suruh biasanya sih nyuruh cari sendiri, tolong baca lagi yang bagian atas gitu, tolong simak lagi, nah dia nanti baru paham. Tapi kalau yang kayak gini cuman gambar-gambar untuk disalin doang, biasanya sih mak bantu gitu. Tapi kalau untuk jawaban dia cari sendiri, tapi mak bantu juga arahin, cuman dia yang baca sendiri gitu loh pokoknya.
Oke, udah selesai. Lanjut ya. Ini masih Ki yang kerjain untuk jawabannya. Itu ditulis apa-apa gitu deh pokoknya. Oke, udah selesai nyuapin anak-anak, lanjut makan. Mohon maaf ini makannya di jalan karena sambil ngawasin Mas Iki. Kalau sebelah sana nggak kelihatan ya karena ketutupan tangan. Dan ini juga bukan jalan umum ya, jadi nggak ganggu jalan orang gitu. Emak-emak bebas ya, mau makan sambil gendong, makan sambil nidurin anak, makan sambil ngajarin anak sekolah. Pokoknya multi talent emak-emak ini. Hebat deh emak-emak ya. Oke, lanjut ya. Ini mah mau cuci dulu karena ini bisa ditinggalin, tahu-tahu kering ya. Tinggal jemur aja. Alhamdulillah. Mempermudah pekerjaan diriku. Dan sekarang mah mau beresin area depan. Di sini mau sapu-sapu aja dulu karena tadi malam udah dipel. Nah, karena ini rontokan gitu ya, jadi cepet kotornya. Lanjut di sini mau bikin cemilan requestannya Mas Iki. Mas Iki tuh pengen dibikinin bolu tapi coklat. Oke, ini mah bikinin untuk takaran hampir sama kayak bolu jadul biasanya. Hanya telurnya ini emak bikin 4, biasanya 3 karena ukuran telurnya kecil-kecil. Terus juga di sini terigunya itu emak kurangin, biasanya 2 gelas jadi 1 gelas. Tapi di sini emak tambahin sama coklat bubuknya 4 sendok makan, tapi sendok makannya itu yang ukurannya lumayan besar. Gitu. Oke, untuk bolunya udah masuk ke oven, jadi bisa kita tinggal ya. Di sini lanjut. Biasanya emak itu kalau nggak ada kerjaan, ini sekitar jam 10 gitu, emak itu sholat duha. Selesai sholat duha, biasanya kan masak nih kalau di atas jam 10. Tapi karena tadi udah selesai masak ya, jadi di sini emak edit video aja untuk video YouTube. Tapi di sini hanya di cut gitu atau dikasih nama gitu ya, atau dikasih apa. Pokoknya kalau untuk dubbing itu biasa nanti nunggu sunyi, biasanya pas anak-anak tidur siang atau tidur malam. Nah, ini tahu-tahu bolunya udah jadi. Jadi di sini masalin aja ke wadahnya. Oke, nah ini ya, jadi mak balik tuh untuk bikin bolu sebenarnya hoki-hokian ya. Kadang dengan resep yang sama, takaran yang sama, cara sama, tapi ngembangnya itu beda. Jadi kadang kan mak itu bikin dengan ngembang banget, sempurna banget, sampai tinggi full keloyangnya. Tapi kadang juga hanya separohnya tingginya gitu ya, nggak terlalu ngembang. Terus kadang juga bantetnya tuh bantet bener-bener bantet keras gitu loh. Jadi mohon maaf di situ waktu itu mah buang karena bener-bener keras banget. Jadi nasib-nasiban nih kalau bikin kue bolu. Ma juga sama kok, walaupun takarannya sama gitu ya, ma juga sering kalau bikin bolu suka gagal juga gitu. Nggak tiap hari bikin tuh sukses, nggak tahu kenapa padahal takarannya sama. Oke, udah selesai. Tadi sengaja dipotong-potong biar Mas Kiki kalau makan tinggal comot aja ya. Sekarang kerjaan mau jemur kain. Di sini langsung aja jemur. Itu jemurannya semalam masih dikit, jadi nggak apa-apa deh nih tambahin aja. Itu juga belum kering ya, jadi nggak bisa diangkat. Kalau untuk jemur juga nggak nentu ya, kadang subuh-subuh, kadang sore, kadang siang. Pokoknya sesempetnya aja. Di sini nggak ada yang jadwal khusus jemur itu harus jam sekian tuh enggak ya. Apalagi kalau cucian kan nggak nentu, kadang banyaknya pagi, kadang banyaknya siang, kadang banyaknya malam gitu. Ma juga sering kok kalau nyuci itu malam hari biar jemurnya bisa di subuh atau di pagi hari gitu. Pokoknya tergantung sama banyaknya baju baru deh nyuci. Kalau pagi-pagi tapi bajunya belum penuh ya apa yang mau dicuci ya kan. Ya namanya kerjaan rumah tangga, ibu rumah tangga pasti gini-gini aja ya, nggak jauh-jauh ya. Ma juga kadang suka bosen, jadi gimana caranya biar nggak bosen sama kerjaan di rumah. Ma itu biasanya yang nge-YouTube bikin video gitu ya, jadi sambil beres-beres, sambil kita rekam.
Jadi biasanya mah edit juga, nah nggak berasa waktu itu tahu-tahu malam aja ya, tahu-tahu besok lagi. Nah dengan cara mah edit video, mah bikin YouTube itu mengurangi rasa bosen di rumah. Terus biasanya kalau bener-bener bosen gitu ya di rumah, itu mah bilang sama Pak suami untuk yuk Pak keliling-keliling kota Bandar Lampung gitu, cuman keliling-keliling doang. Menghibur hati gitu ya, cuci mata, atau ayo kita beli susu sama pampasnya anak-anak. Jadi sekalian jalan, sekalian cuci mata gitu ya, itu juga bisa menghibur hati emaknya yang boring di rumah, bosen sama pekerjaan di rumah gitu deh. Pokoknya nikmatin aja ya. Kalau misalkan bosen ya kita cari jalan gimana caranya nggak bosen, entah itu bikin video atau bikin cemilan atau refreshing, cuci mata, walaupun cuma keliling kompleks. Oke lanjut. Nah ini mah lagi makan siang. Ini anak-anak udah selesai makan, lanjut emaknya ya. Pokoknya semua yang diduluin anaknya baru emaknya. Karena biasanya anak-anak itu kalau makan gak habis, itu emaknya yang ngabisin. Setelah emaknya udah ngabisin makanan anaknya, lanjut deh nambah nambah ke porsi emaknya. Oke, nah ini udah siang, hampir mau jam 1. Biasanya emak istirahat. Seperti biasa, gak lupa sholat zuhur, habis itu baru deh tidur siang bareng anak-anak. Nah ini ya tuh adek Al udah tidur, dan ini tuh jam berapa, jam 1 lewat ya. Biasanya pas masuk kamar nggak langsung tidur ya, pasti ada pecicilannya baru deh tidur. Nah ini udah sekitar jam setengah 5. Ini mah udah ngurusin anak-anak, udah mandinya, terus juga udah makannya. Lanjut mau angkat jemuran, di sini langsung dilipat dan diangkat semuanya, baru deh emaknya bisa mandi sore. Untuk bangun sore itu biasanya jam 4, tapi jam 3 sebenarnya udah bangun ya. Cuman ya biasa lah ya, masih guling-guling dan lain-lain, belum turun, belum ngapa-ngapain. Pokoknya masih di kamar gitu ya. Biasanya kalau misalkan emaknya udah berdiri nih, kayak misalkan mau sholat asar, udah deh mereka juga ikutan bangun. Tapi kalau emaknya belum bangun ya mereka masih di atas kasur aja gitu. Oke, nah ini mah mau mandi, tapi sebelum mandi di sini mau salinin air yang tadi siang dimasak. Ini udah matang. Biasanya kalau udah selesai mandi ya udah deh kita tunggu maghrib. Nah ini ya, jadi udah masuk waktu maghrib. Biasanya sholat maghrib, pokoknya dari mulai masuk maghrib sampai azan isya ya, atau sekitar jam 8-an itu. Pokoknya mah nggak ngapa-ngapain. Ini selesai sholat terus ngajarin Mbak Erin ngaji, biasanya juga ngajarin baca, dan emak juga ngaji gitu. Pokoknya sampai jam 8 baru selesai. Itu sekalian sama sholat isya juga ya, jadi biar nggak ambil air wudhu lagi gitu. Nah, biasanya Mas suka banget nih duduk di sini, makanya yang sebelah sini gordennya tuh selalu ketutup karena Mas suka duduk di sini sambil ngeliatin anak-anak kalau di depan tuh lagi main ya. Oke udah selesai, biasanya mah lanjut untuk sholat isya. Selesai sholat isya baru deh mah ngerjain aktivitas rumah lagi. Biasanya kalau mah nggak ada kain setrikaan atau lagi males nyetrika, itu biasanya dubbing lagi atau edit video. Kalau misalkan situasinya memungkinkan mah dubbing. Biasanya mereka ada di dalam kamar gitu ya, mereka main di kamar dan nggak terlalu berisik. Mah dubbingnya di depan TV gitu ya, jadi nggak
terlalu kerekam gitu ya untuk suara anak-anaknya. Tapi kalau misalkan mereka berisik atau jerit-jeritan, Ma dubbingnya nunggu mereka tidur aja. Nah, karena di sini ada kain setrikaan, jadi ya udah Ma setrika aja untuk video. Alhamdulillah udah selesai semua, udah beres, nggak ada lagi yang mau diedit. Makanya ini Ma nyantai. Mendingan nyetrika aja ya. Terus juga biasanya kalau nggak ada kain setrikaan, terus nggak ada video yang mau diedit, biasanya Ma udah nyantai nonton TV atau scroll TikTok. Tapi lebih seringnya sih scroll TikTok ya, karena menghibur banget. Oke, udah selesai nyetrikanya. Di sini Ma mau beres-beres sebelum tidur. Ini mau Ma sapu dulu. Alhamdulillah ya, ini lagi rajin, jadi ada setrikaan sedikit langsung disetrika gitu ya. Tapi walaupun dikit juga lumayan ya, 1 jaman. 1 jam baru kelar. Selesai nyapu, lanjut ini ngepel biar besok enak ya, paginya nggak terlalu sibuk banget karena ngurusin Mas Iki ya sekolah ya, biar enteng aja gitu tugas pagi hari. Tapi ini dipel karena kotor sih, karena dekil. Sebenarnya untuk jadwal ngepel nggak nentu ya, nggak mesti harus sehari 2 kali ngepel. Yang penting adalah kalau kotor baru dipel. Tapi kalau nggak kotor, walaupun seharian nggak kotor ya nggak ngepel. Mohon maaf ini, karena kerjaan di rumah lumayan cukup banyak. Jadi kalau untuk ngepel nunggu kotor banget baru ngepel. Nah sekarang cuci piring, itu numpuk piringnya ya. Entah kenapa hari ini lagi semangat-semangatnya, pokoknya ini dikerjain sebelum kita tidur. Biasanya kalau Ma udah lelah, udah capek, ini nggak Ma kerjain nih walaupun numpuk kayak gini. Cuman ini lagi semangat, jadi kita kerjain aja ya sampai selesai. Nah udah selesai cuci piring, lanjut Ma nyuci kompor dan mejanya alias dilap-lap gitu sampai bersih. Jadi ini tuh Pak suami belum pulang kerja, makanya Ma bisa beres-beres dengan tenang, anak-anak di kamar. Tapi biasanya kalau Pak suami pulang kerja ya udah Ma tinggalin kerjaannya. Lebih ke ngobrol gitu sama Pak suami, ngobrol sambil megang HP ya. Jadi ngobrol sebelahan, tapi dua-duanya megang HP, nggak genah emang. Tapi Ma memang gitu, kalau misalkan Pak suami pulang ya udah malesnya mulai muncul. Jadi nggak semangat lagi beres-beres, ya udah beres-beresnya besok aja gitu. Yang penting kita duduk-duduk sebelahan sama Pak suami, ngobrol-ngobrol entah apa gitu yang diobrolin ya. Oke, udah selesai di bagian dapur tadi. Di sini Ma mau masukin untuk bajunya, terus Ma susun lagi, Ma beresin setrikaannya. Oke, karena sudah malam sekali ini, kita tutup aja jendela dan pintunya dan gordennya. Lanjut, di sini mau langsung tidur aja. Nah itu ya, sudah jam 10 malam. Jadi biasanya jam segini Ma masuk kamar, tapi anak-anak belum tentu langsung tidur. Ini biasanya mereka main-main dulu, guling-guling, loncat-loncat dan lain-lain. Untuk tidur biasanya jadwalnya itu jam 11.
Jadi Ade Ali ini kalau tidur malam banget, beda sama Mbak sama Mas Iki dulu itu waktu kecil cepet tidurnya ya, paling lama jam 9. Tapi semenjak ada Ade Ali ini tidurnya malam sekali, jam 11 malam, kadang jam setengah 12 baru deh tidur. Nah ini sudah jam 11 malam, Alhamdulillah anak-anak sudah tidur tuh ya, mereka kecapean karena main. Terus juga emak-emak ya punya anak bayi, punya anak yang masih nyusu tengah malam, tidur pun nggak bisa nyenyak ya. Ini mah udah 2 kali bangun, tadi sekitar jam 1-an bangun, Ade Al minta susu, dan ini jam 3 bangun lagi, Ade Al minta susu lagi, belum lagi Mbak Erin juga minta susu gitu ya. Jadi harap bersabar, ini ujian untuk emak-emak. Pokoknya dinikmatin aja ya, punya bayi yang masih nyusu tengah malam, nggak pernah tidur nyenyak, nggak apa-apa. Belum lagi digangguin bapaknya tengah malam nggak tidur gitu ya. Ya nikmatin aja ya, namanya juga punya anak kecil. Nanti juga kalau mereka udah dewasa kayak Mas Iki nih, nggak nyusu tengah malam juga insya Allah tidurnya nyenyak ya. Nah ini mereka lagi nyusu jam 3 lewat. By the way Pak suami itu pulang kerja jam berapa ya? Jam 11 atau setengah 12, Mbak juga lupa. Pokoknya ini anak-anak udah tidur, Pak suami baru pulang. Biasanya kalau udah nyusu gini ya udah tidur lagi sampai bangun subuh, azan subuh lagi. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, full 24 jam kegiatan emak, kurang lebih seperti inilah ya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye bye. The power of emak-emak ya. Semoga sehat selalu para emak-emak.